Karena apa? Itu sudah dianulir melalui daripada judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 50 garis miring PUU garis datar 6 Romawi garis miring 2008. Nah, diperhatikan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review terhadap pasal 27 ayat 3 yang pelapornya lembaga sudah dianulir, jadi tidak bisa. Ya. Tidak bisa, kenapa? Karena lembaga adalah merupakan milik publik. Instansi pemerintah itu adalah milik publik, milik masyarakat. Jadi tidak mungkin lembaga atau instansi milik masyarakat melaporkan masyarakat. Saya juga ingin memberitahu kepada kita, saya ini adalah korban yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ini adalah satu bukti bahwa kejadian yang memang dilakukan oleh peradilan. Sebetulnya kalau mereka itu mau objektif dan mau ini, itu kan sudah dianulir pada tahun 2008. Harusnya nggak boleh lagi. Tapi mereka masih. Nah, saya sudah bersikukuh untuk menolak. Tapi kepolisian punya wewenang. Katanya punya wewenang. Saya bilang, Anda bisa memaksakan wewenang. Tapi wewenang itu ada batasnya. Sedangkan saya punya hak. Sebagai warga negara Indonesia, punya hak. Nah, saudara-saudara perlu tahu, mana yang tinggi dalam hal ini posisinya. Apakah kewenangan yang dibatasi atau hak yang absolut? Sebagai warga negara itu nggak ada catatan, itu nggak ada batasan. Sepanjang kita ini tetap ada pada proporsinya, misalnya kita menyampaikan informasi di muka umum tentang perilaku instansi, ya, atau pejabat tapi tidak menyebut namanya. Yang kita titik beratkan adalah instansinya, ya. Nah, ketika itu ada laporan, penyidikan bisa-bisa saja dia terima proses itu. Anda nggak usah khawatir. Asalkan Anda mau mengikuti edukasi ini, Anda akan mendapatkan ilmu. Ya. Ketika Anda dilaporkan oleh instansi, yang Anda harus tanya, instansi yang berkompeten untuk mewakili itu atas nama lembaga, kalau pengadilan, representasi daripada pengadilan itu, Pengadilan Negeri Negara Indonesia, Peradilan Negara Indonesia adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau Anda dilaporkan oleh pengadilan, Anda tanya. Jadi ini ilmu pengetahuan, ya. Jangan mau diinterogasi kalau Anda menjadi terlapor, ya, dari sebuah lembaga sebelum mereka diperiksa semua. Karena dalam perkara pidana yang perlu diketahui oleh saudara-saudaraku, itu sebelum memeriksa terlapor, yang harus diperiksa adalah pelapor dulu. Nah, pelapor ini bukan hanya pelapor yang merugikan, mereka harus memeriksa juga saksi-saksi, saksi yang melihat, saksi yang mengetahui, yang berada pada pas kejadian itu. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Anda kalau sampai mendapati suatu peristiwa seperti itu, di kepolisian Anda tanyakan. Misalnya pelapornya adalah instansi pemerintah. Dalam hal ini katakanlah bupati. Anda harus tanya, apakah bupati sudah diperiksa? Dan ini representasi dari bupati adalah Menteri Dalam Negeri. Minta supaya Menteri Dalam Negeri diperiksa. Jangan periksa saya, Pak, kalau yang merepresentasikan terhadap kan bupati, gubernur adalah Menteri Dalam Negeri, ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya
katakanlah kepala dinas, ya Anda minta supaya diperiksa dulu Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Jadi kita ini kadang-kadang karena kita lalai, kita tidak memperhatikan, kita mau kooperatif, tapi kita setor nyawa. Jangan. Kalau panggilannya permintaan klarifikasi, Anda jangan terlalu cepat. Orang yang permintaan klarifikasi, ya, itu berarti masih bentuknya pengaduan. Kita tidak ada sanksi kalau kita tidak hadir. Nah, kalau ternyata itu sudah berupa laporan polisi, sehingga Anda sudah mendapatkan namanya surat panggilan, pada waktu Anda pertama datang, Anda tanya baik-baik. Tanya, ingat, Anda menjadi terlapor. Ya. Orang yang pertama diperiksa adalah pelapor selaku korban. Sudah diperiksa belum? Kemudian Anda tanyakan, apa laporannya? Jenis apa laporannya? Setelah sudah tahu laporannya apa, Anda tanya barang buktinya apa? Jadi saya minta kepada kita semua, terutama teman-teman para advokat, dalam mendampingi klien kita jangan hanya menjadi perpanjangan tangan, ya, tetapi kita menjadi pembela. Nah, ini yang biasanya merusak kita. Pengacara tuh nggak mau capek, nggak mau berbenturan. Waduh, kasihan kliennya Pak. Ya, jadi kita ini dibayar oleh klien. Nah, kepada klien juga harus mengerti, pengacara itu jangan Anda bangga dengan memanfaatkan pengacara gratisan. Karena sulit. Ya sulit sekali kita meminta upaya maksimal kalau dia gratis, Pak. Saya ingin dalam kesempatan ini saya mengklarifikasi semuanya bahwa aparatur penyelenggara negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah abdi masyarakat. Mereka mendapatkan gaji, upah dan tunjangan, ya, dari uang rakyat. Jadi aparatur penyelenggara negara sebagai pelayan masyarakat dan pelayan dan pengayom masyarakat, ya, mereka itu digaji oleh negara pakai uang rakyat. Tujuannya adalah untuk memastikan hak rakyat masyarakat itu bisa sampai. Nah, tapi kita lihat seperti sekarang, ya. Terus saja dalam beberapa hari ini, dalam beberapa bulan ini kita sering lihat Ibu Risma, Menteri Sosial, banyak marah-marah kepada Kepala Dinas Sosial. Di satu sisi saya tidak ikut terhadap marahnya, tapi di sisi yang lain, dari sisi objektivitasnya, memang terus saja di Dinas Sosial ini banyak masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan, masyarakat prasejahtera tidak memperoleh. Entah itu karena sudah dipindahkan ke orang lain, atau entah itu haknya diambil sama para pejabatnya, ya. Jadi jangan dilihat dari marahnya Bu Risma, jangan. Kita lihat dari substansi. Bu Risma itu memang, ya itulah begitu. Namanya orang sudah bekerja benar, kamu kok tega sih? Ini kan hanya masyarakat prasejahtera. Kenapa kamu harus ngutil? Anda kan sudah digaji. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pada kita semua, aparatur penyelenggara negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Memang mereka itu tidak boleh ada namanya korupsi dan nepotisme.